Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Suwardi. Seperti video sebelumnya, saya janji mau nge-share pengalaman hidup saya sebagai developer perumahan. Ini saya sedang berada di Dawan Royal. Kita lagi boplang nih, jualan tipe 3060 sama 3075, kurang lebih ada 70 unit. Untuk bisa melakukan pembangunan perumahan seperti ini, kita di awal harus analisa tanah supaya di saat kita sedang melakukan pembangunan gini tidak kena sengketa tanah ya, sengketa tanah atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah ya. Nah, untuk itu makanya diperlukan analisa tanah. Analisa tanah di sini artinya pertama, kalau kita ditawarin tanah nih, baik itu beli atau kerjasama ataupun beli dengan harga murah, itu yang pertama harus kita lakukan adalah kita lihat dulu tanah tersebut, lokasi tersebut di Dinas Tata Ruang ya, maksud lokasinya itu masuk zona kuning apa enggak, maksudnya zona yang boleh dikembangkan untuk perumahan. Karena ada juga zona industri, zona hijau, otomatis kalau kita pakai untuk perumahan nggak akan mendapatkan izin kan. Nah, untuk itu harus kita cek dulu tuh lokasinya masuk zona kuning atau tidak, zona yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan. Kemudian juga kita lihat akses jalannya, terus tanahnya itu tanah darat atau tanah sawah. Dan setelah itu kita juga analisa legalitas suratnya. Surat-suratnya itu kita lihat, misalnya ada tanah yang sudah bersertifikat, ada yang masih gire atau masih bentuk letter C. Nah, itu cara pengecekannya ada tersendiri. Misalnya untuk sertifikat itu pengecekannya kita lakukan ke kantor Badan Pertanahan. Dari situ kita akan mengetahui tanah tersebut miliknya siapa, dalam sengketa atau tidak, atau dalam posisi diagunkan atau tidak. Kemudian untuk tanah yang masih gire atau letter C tadi, kita ngeceknya ke kantor C desa, kantor desa ya. Jadi apakah itu betul kepemilikannya, sudah pernah disertifikatkan atau belum, sengketa atau tidak gitu. Kemudian kalau kita sudah tahu zona lokasinya, terus legalitasnya, baru kita melakukan pembayaran atau melakukan pelepasan hak. Nah, pelepasan hak ini dilihat dari pihak yang menerima pelepasan itu, developernya ini perorangan atau badan hukum. Kalau perorangan itu artinya lahan yang dimohon itu kurang dari 1 hektar. Sedangkan kalau lebih dari 1 hektar itu biasanya kita pakai badan hukum, PT atau CV. Nah, karena CV atau PT itu tidak boleh memiliki hak milik secara hukum, makanya haknya harus disesuaikan dengan keperuntukan. Misalnya karena ini untuk pembangunan perumahan, berarti harus mohon SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Nah, terus kemudian untuk tahapan bisa melakukan pelepasan itu kita mengajukan namanya izin lokasi dulu, izin lokasi ke Pemda setempat. Kita mengajukan izin lokasi seluas yang mau kita bebaskan tuh. Nah, kemudian setelah mendapat izin lokasi, nah nanti kita kasih contoh tuh izin lokasi itu seperti apa sih, isinya apa aja. Nanti ada contohnya ya, kita share. Terus kemudian berdasarkan izin lokasi itulah
kita bisa melakukan pembebasan lahan tersebut, melakukan pembayaran dengan legalitas namanya pelepasan hak. Pelepasan hak itu bisa dibikin di hadapan notaris ataupun di PPAT camat, sesuai pendekatan kita mau kemana nih gitu. Itu saya rasa untuk analisa tanah seperti itu. Nanti kita kasih juga contohnya surat pelepasan hak itu kayak apa sih gitu. Pelepasan hak itu isinya terdiri dari pihak yang melepaskan hak sama pihak yang menerima pelepasan hak, terus objek dari yang dilepaskan itu, luasnya berapa, dasar suratnya apa, batas-batasnya utara, selatan, barat, timurnya itu sama pemiliknya siapa, itu ada semua. Demikian saya rasa untuk analisa sementara itu seperti itu. Nanti kita lanjutkan perizinan yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.